wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah bergabung dalam hari ini ya. Yang pertama itu sambutan dari Bapak Rektor ITEBA ya, Bapak Dr. I. Muhammad Sukrisno Mardianto DIE DIPL IM. Ya, kemudian dilanjutkan oleh narasumber kita pada hari ini, yakni Profesor Dr. DRS Maman A. Johari DE. Beliau merupakan guru besar bidang statistika. Prestasi beliau sudah banyak ya Bapak Ibu. Jadi Satya Lencana Karya Satya yang ke-30 dari Presiden Indonesia tahun 2007. Kemudian Excellent Service Award dari Fakultas Sains University Teknologi Malaysia tahun 2013. Kemudian Award in Consultation ya, University Teknologi Malaysia tahun 2011. Kemudian dosen terbaik di Departemen Matematika ITB tahun 2000. Ya, kemudian penulis 84 dokumen Scopus yang setelah dirujuk sekitar 335, H-indeksnya sudah 9. Kemudian beliau juga reviewer dari 25 jurnal internasional. Ya, pada hari ini waktu yang akan saya berikan itu jam 9 sampai dengan jam 10. Ini saya akan berikan acara pembukaan kepada Rektor ITEBA. Setelah itu dari jam 9 sampai jam 10 ini merupakan sesi yang sangat ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian ya. Dari jam 9 lewat 10 sampai jam 10.20 ini sesi materi dari Prof Maman ya. Kemudian sesi terakhir itu jam 10.20 sampai jam 10.30 ini merupakan sesi tanya jawab dan kemudian ditutup oleh narasumber dan moderator nantinya, dan dari sel tentunya. Baik, terima kasih. Kesempatannya akan saya berikan kepada Rektor ITEBA terlebih dahulu untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Dr. I. Muhammad Sukrisno Mardianto di EDPL. Yang saya persilahkan kepada Bapak Rektor ITEBA untuk memberikan sambutan hari ini. Baik, terima Pak kasih. Sukrisno ya. Terima kasih Pak Moderator. Mohon di-share mungkin. Halo, tamat. Nampak Ari Setiawan. Screen share-nya belum. Screen share-nya belum ya Bapaknya? Ya. Oke, mungkin langsung saja. Mungkin Pak, mohon maaf, mungkin tidak tampil secara full. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Walaupun kita bertemu secara virtual, secara daring, kita bisa berbagi ilmu, terutama kepada narasumber kita, Bapak Profesor Maman Abdurrahman Johari. Pertama, saya ucapkan juga terima kasih atas nama Institut Teknologi Batam kepada Ketua Asosiasi Sel Kode LN, Bapak Dr. Ari Setiawan, MPD,
yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan bagi kami, saya sebagai Rektor Institut Teknologi Batam, untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai sambutan di awal acara pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal internasional berkelas. Yang terhormat Prof. Maman Abdurrahman Johari, yang saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Senat Akademik di Institut Teknologi Batam. Terima kasih juga atas kesempatannya kepada kami untuk bisa bergabung dalam acara ini. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu peserta yang akan mengikuti paparan dari Profesor Maman ini akan mendapatkan suatu bekal ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi tadi Bapak Moderator sudah menjelaskan mengenai posisi beliau ya sebagai guru besar di bidang statistika, yang kemarin terakhir juga mendapat penghargaan berupa medali ya dari RISE. Begitu ya, Prof. Jadi RISE ini singkatan dari Research and Innovation Symposium and Exposition ya, tahun 2021. Jadi beliau baru menerima medali penghargaan atas karyanya. Kami juga berharap tentu dari paparan beliau kita akan belajar banyak bagaimana strategi dan metode di dalam penulisan suatu karya yang akan dipublikasikan secara internasional. Dari pengalaman beliau selama ini, kita yakin bahwa beliau akan memberikan banyak hal terkait dengan kiat-kiat ya, dan metode yang terbaik agar supaya tulisan kita yang akan dipublikasi tentu di majalah internasional, jurnal internasional terkemuka ini, itu akan dengan mudah dapat diterima oleh redakturnya, gitu ya. Nah, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Jadi dari pengalaman kami bekerja sama dengan Prof. Maman Abdurrahman Johari, ini banyak hal yang bisa kami peroleh, dan mungkin sedikit informasi, beliau ini dengan saya sama-sama alumni dari Perancis. Jadi beliau punya DEA, saya juga ada DEA. Cuma karena saya di bidang teknik, saya punya diplom engineer atau Dipl-Ing, ya. Dan tentu beliau adalah senior dari saya di Institut Teknologi Batam. Di Institut Teknologi Bandung, karena saya juga sudah purna bakti dari ITB. Demikian barangkali, selamat mengikuti pelatihan dari Prof. Maman Abdurrahman Johari. Semoga kita bisa memetik manfaatnya semaksimal mungkin dari apa yang akan dipaparkan oleh beliau. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor ITB untuk yang telah memberikan sambutan. Kemudian kita lanjutkan ya untuk materi yang kita tunggu hari ini dari Prof. Maman Johari untuk menyampaikan materi kepada para peserta yang telah bergabung dalam webinar hari ini. Saya persilakan kepada Prof. Maman untuk memberikan materinya. Apakah Prof. Maman sudah siap untuk memberikan materi? Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Prof. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dan Indonesia.
Kepada Mas Ari, terima kasih sudah melayangkan undangan pada saya. Ya, dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk bisa bersilaturahim dengan para pengurus dan anggota dari Asosiasi Kolaborasi Dosen Lintas Negara. Apa yang saya sampaikan sebenarnya merupakan barang baru di Indonesia, karena tidak ada sekolahnya di Indonesia, begitu ya. Jadi padahal apa yang mau ditulis oleh teman-teman semuanya itu sudah ada di kepala. Tapi bagaimana menulisnya, ini tradisi internasional berbeda amat sangat jauh dengan tradisi menulis karya ilmiah di dalam negeri. Nah, ya. Jadi sekali lagi, kata kuncinya adalah ini bagaimana kita mau menjual. Ya, ini masalah menjual ide. Ya. Jadi kalau research itu adalah wahana di mana ide dikembangkan dan diuji, ya sekali lagi itu research ya. Research adalah wahana di mana ide dikembangkan dan diuji. Nah, setelah teruji, ya ada yang langsung diaplikasikan baik di komunitas sosial maupun di komunitas industri maupun di komunitas pemerintahan. Tapi ada juga hasil riset itu yang masuk di dalam kategori for advancement of science. Nah, ini dia ya. Nah, kategori yang saya sebut terakhir itu adalah ya, karena sains bersifat universal, maka signifikansi advancement yang kita buat itu harus dievaluasi, harus direview oleh international peers. Di sini masalahnya. Ya. Jadi ide pengembangan ilmu dan juga ide penciptaan ilmu baru itu harus diberikan justifikasi oleh peer internasional. Sayangnya di dalam undang-undang tentang perguruan tinggi kita dan di dalam undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 itu tidak menyebut penciptaan ilmu baru, hanya menyebut pengembangan ilmu. Ini betul-betul sangat merugikan kalangan dosen. Pengembangan ilmu itu berbeda jauh dengan penciptaan ilmu baru. Ya. Jadi itu yang saya sebut dengan science advancement, penciptaan ilmu baru. Kalau pengembangan ilmu itu artinya ilmu itu sudah ada. Kemudian dikembangkan, begitu ya. Dikembangkan yang sudah ada itu. Siapa yang membuat ilmu yang sudah ada itu? Umumnya orang barat. Ya. Nah, beda lagi dengan penciptaan ilmu. Itu artinya menciptakan ilmu yang belum pernah ada. Ini ya. Peluang untuk terbit
Ya, tatkala kita menulis naskah tentang hasil penciptaan ilmu baru, itu jauh lebih tinggi dari hanya sekedar pengembangan ilmu. Ya. Nah, di sini kan saya menampilkan tulisan saya, ya. Nah, baik. Sekarang kita mulai saja. Saya ingin bertanya dulu kepada Anda semua yang hadir, ada berapa banyak ini? Alhamdulillah sudah 138. Apa yang pertama kali Anda tulis tatkala menyiapkan sebuah artikel untuk jurnal internasional atau tatkala menulis sebuah artikel ilmiah lah? Apa yang pertama kali Anda tulis tatkala menyiapkan sebuah artikel ilmiah? Ada yang bisa bantu saya? Apa kira-kira? Tujuan penelitian, Prof. Judul. Oke. Judul. Metodologinya, Prof. Oke. Terus siapa lagi? Temanya. Abstrak, Prof. Filosofinya, Prof. Ya. Oke. Banyak ya. Dari sekian orang itu masing-masing punya versinya masing-masing, ya. Banyak ya. Sekarang apa yang terakhir Anda tulis tatkala menyiapkan sebuah artikel ilmiah? Conclusion, Prof. Ya, oke. Ada lagi? Daftar pustaka, Prof. Oke, daftar pustaka. Ucapan terima kasih, Prof. Abstrak, Prof. Ada lagi? Alhamdulillah. Ya, banyak partisipan yang menyampaikan gagasan idenya abstrak. Oke, bagus. Ya. Nah, saya yakin itu adalah jawaban-jawaban itu. Kalau dua, satu tidak bisa, satunya tidak bisa juga, kado tidak datang. Coba di-share lagi undangannya. Siapa orang? Berapa orang? Ini ada suara masuk. Joko. Ini bagaimana? Joko. Ada suara masuk. Sudah. Tolong di-mute kecuali kalau hendak bicara. Ya, terima kasih. Ya, baik. Saya yakin jawaban-jawaban tadi itu berdasarkan pengalaman ya selama ini atau berdasarkan ilmu yang diperoleh dari para seniornya. Ya. Mari kita bongkar. Kita bongkar dulu ini. Ya. Yang pertama kali harus ditulis ya tatkala menyiapkan sebuah naskah itu pasti di luar dugaan Anda semua. Ya. Nah, sekali lagi saya tadi mengatakan research itu wahana di mana ide dikembangkan dan diuji. Nah, ya. Kemudian setelah teruji, ide itu dijual. Ya, dijual. Nah, kalau hendak menjual ke komunitas internasional, komunitas ilmiah scientific internasional, maka pintu gerbangnya adalah jurnal internasional. Jadi sekali lagi, jurnal internasional itu ada lapak. Lapak di mana ide dijual. Gitu ya. Lapak di mana ide dijual. Nah, berbeda dengan research. Ini lapak ini harus ada landasannya. Ya, sambil tulis. Ya, aksin ke lapak ini harus ada landasannya. Apa itu landasannya? Itu yang harus disiapkan terlebih dahulu. Itu yang harus ditulis terlebih dahulu.
Ya. Dari landasan itu, lantas kita bergerak menulis. Apakah landasan itu? Landasan itu adalah referensi. Itu dulu yang harus disiapkan sebelum menulis itu. Ya, referensi. Begitu kita menulis kalimat pertama, merefer kemana? Kalimat kedua, merefer kemana? Kalimat ketiga, merefer kemana? Begitu kita menulis introduction, mana referensi-referensinya? Begitu kita mau menulis method, materials method, mana referensi-referensinya? Begitu kita menulis research result, discussion, mana referensi-referensinya? Begitu. Sekali lagi referensi, bukan daftar pustaka. Nah ini ya, apa itu bedanya referensi dengan daftar pustaka? Ya, saya jelaskan ya. Nah, jadi saya mau mengambil dari buku saya ini ya. Jadi kalau ada yang ingin detailnya, silahkan baca buku ini. Ya, judulnya adalah Teknik Memuaskan Editor dan Reviewer Jurnal Internasional Berkelas. Ya, ini diterbitkan oleh ITB Press November 2001 yang lalu. Oke. Ya. Apa bedanya daftar pustaka dengan referensi? Yang namanya daftar pustaka itu adalah daftar dokumen yang dibaca dan atau dirujuk. Ya. Kalau referensi, daftar dokumen ilmiah. Kalau kan Ibu tadi bilang kalau nggak pakai nakes itu harus tiketnya, tapi cuman itu pun Astra. Harus ada tiketnya 6 bulan setelah vaksin kedua. Berarti kapan tuh? Bulan 4. Boleh saya lanjutkan? Karena Mas Imam nih. Bisa, Prof. Nah, itu ada suara masuk tuh. Baik. Ya, ya. Ya. Jadi sekali lagi ya, daftar pustaka adalah daftar dokumen yang dibaca dan atau dirujuk. Sedangkan referensi itu adalah daftar dokumen ilmiah yang dirujuk. Ini saja kalau salah sudah akan di-reject itu naskah kita. Ya. Salah merujuk akan di-reject. Loh, apa bedanya daftar dokumen dengan daftar dokumen ilmiah? Nah, ini. Jadi kalau kita mau menulis naskah untuk jurnal internasional, maka make sure bahwa di dalam referensi itu hanya terdiri atas dokumen-dokumen ilmiah yang dirujuk. Ya. Dokumen ilmiah adalah dokumen yang subject to debate. Dokumen yang isinya untuk diperdebatkan di dalam naskah itu. Itu ya. Nah, oleh karena itu ya yang paling tepat adalah daftar referensi itu jurnal. Nah, teman-teman dari FISIP banyak yang bertanya kepada saya. Ya, kalau saya merujuk undang-undang bagaimana? Apakah saya boleh memasukkan di dalam daftar referensi? Saya katakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan menteri, ya, bahkan peraturan RT RW itu dokumen ilmiah bukan? Itu pertanyaan.
Bukan itu, karena tidak subject to debate. Undang-undang itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Ya, ini satu hal saja itu referensi sudah akan menjadi batu sandungan. Oke ya. Nah, dalam bahasa Inggris daftar pustaka itu sering disebut bibliografi. Oke, ya. Nah, itu. Siapkan referensi. Ya, kemudian apa yang ditulis terakhir? Ya, itu persis seperti pengantin muda punya anak, mengandung, ya, istrinya mengandung. Nah, sebelum istrinya melahirkan, itu biasanya punya daftar calon nama, ya. Ya, calon nama. Nah, dari daftar itu, nah, sekian banyak. Kalau laki-laki ini calon namanya, kalau perempuan ini calon namanya. Nah, begitu lahir, barulah diberi nama. Betul? Begitu juga tatkala kita menulis artikel untuk jurnal internasional, maka yang terakhir kita tulis adalah judul. Judul yang terakhir itu. Setelah itu baru submit. Ya, oke, yuk kita teruskan. Ya, hal-hal yang kecil begini, ya, apa namanya, harus betul-betul diperhatikan. Oke, ya. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya hanya 1 jam, biasanya ini kurikulum untuk 2,5 hari ini. Ya, kurikulum ini, menu ini saya berikan biasanya untuk 2,5 hari. Oke, tapi ini 1 jam, jadi saya akan lompat-lompat. Oke, nah. Ada prasyarat kalau ingin memasuki dunia publikasi internasional. Yang pertama, siap memulai pergaulan saintifik internasional. Anda siap semuanya? Ya, Prof. Siap ya? Insyaallah. Insyaallah, Prof, siap. Kalau perlu saya bantu nanti ya. Siap memulai pergaulan saintifik internasional. Ya. Ini saya yakin nggak pernah ada guru atau senior yang mengatakan ini, ya, nggak pernah. Kemudian yang kedua prasyaratnya, punya akun atau bersedia membuat akun di ResearchGate. Ada yang sudah punya akun di sana? Ya, sudah punya, Prof. Ya. Yang lain belum, Prof. Ya, oke. Nah, ini tugas Mas Imam, tugas Mas Ari ini, ya, untuk menyiapkan akun-akun ResearchGate. Mengapa? Baik, saya jelaskan ya. Nah, ya. Nih. Ini akun saya di ResearchGate ya. Namanya Maman Jauhari. Jadi yang sudah punya akun ResearchGate, silakan berkunjung ke sini. Nah, dalam 1 bulan ya, terakhir tahun 2001, dalam 1 bulan terakhir tahun 2001, itu ada 33 negara asing yang berkunjung ke akun saya. Ya, dan berkunjung kemudian membaca sebanyak berapa banyak yang dibaca? 530. Nah, ini daftarnya. Ya. 1, 2, 11 sampai dengan 33. Ya. Kemudian ini apa nih? Ini yang berkunjung dari India, ya, kemudian mereka
membaca artikel saya sebanyak 122 kali dalam 1 bulan saja. Tuh. Ya. Pada saat itu ya, banyaknya yang sudah membaca artikel saya lebih dari 42.000. Citasinya ada 708. Kemudian skor saya ada 27,67. Apakah skor ini tinggi? Silahkan bandingkan dengan para ilmuwan lain di dunia internasional. Jadi untuk apa ResearchGate itu? Satu, untuk jadi showroom kepakaran kita. Showroom yang akan dilihat secara internasional. Di samping itu juga showroom untuk lembaga kita. Dan otomatis menjadi showroom untuk Ibu Pertiwi. Showroom untuk Indonesia. Dunia internasional akan melihat dari situ ya. Dari akun ResearchGate saja. Profil Indonesia tampak. Profil lembaga kita tampak. Profil kita sendiri tampak. Ya. Jadi ini ResearchGate itu sesuatu yang menurut saya wajib itu setiap dosen punya. Nah, tadi saya katakan bahwa RG adalah showroom untuk lembaga. Mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Nah. Profil lembaga riset perguruan tinggi di berbagai negara. Tuh. Ini yang paling tinggi yang saya deteksi ya. Chinese Academy of Sciences. Skornya lebih dari 500.000. Publikasinya lebih dari 600.000. Russian Academy of Sciences. Tuh. Publikasinya lebih dari 371.000. Harvard University. Publikasinya lebih dari 331.000. MIT lebih dari 242.000. Ini perguruan tinggi terhebat saja di dunia menggunakan RG untuk showroom mereka. Mengapa kita tidak? Nah, ini dia. Apa yang menjadi masalah di kita itu? Masalahnya adalah kurangnya pergaulan saintifik internasional. Itu yang kurang. Sehingga membuat kita tampak seperti terbelakang. Ya. Kemudian Tokyo University 377.000, bahkan lebih tinggi daripada Harvard Tokyo. Ya. Nah, ini tetangga kita Singapura tuh. NUS 156.000, NTU 101. Ini lari ke Tel Aviv 107.000. Ini Moskow 96.000. Terjun ke Malaysia. Mari kita lihat. Nah, ini Malaysia ya. Tuh. University Malaya 56.000. Ini 2 tahun yang lalu Universitas Malaya itu ranking ke-80 dunia. Ya, webometrik. UPM 37.000. Nah, sekarang menukik ke tanah air. Lihat, yang paling baik di tanah air itu adalah UI. Tapi itu hanya 14.000. Jauh di bawah UPM. Padahal UPM adalah perguruan tinggi yang dulu dikembangkan oleh senior-senior kita. UGM 13.000. ITB 10.000 lebih. IPB 8.000. Coba lihat, itu profil kita.
Apakah itu menunjukkan kita tidak mampu secara keilmuan? Tidak. Di mana letaknya? Kurang pergaulan. Kurang silaturahim antar sesama saintis di seluruh pelosok dunia. Ya, ini harus difahami dulu. Ya. Nah, saya begitu sudah lama paham tentang itu, ya. Kemudian ini yang kedua. Nah, kalau ResearchGate itu adalah database aktif, artinya kita yang aktif. Kalau Scopus database itu adalah database pasif, artinya database itu dibuat oleh Scopus institution, bukan oleh kita. Ya, kita hanya berusaha untuk menerbitkan jurnal yang terindeks Scopus. Begitu terindeks, nama kita akan dicantumkan di Scopus database. Nah, hingga saat ini tadi saya sebutkan saya baru punya 84 dokumen Scopus dengan H-index 10. Citasinya ada 361 ya. Nah, ini screenshotnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian ya, itu belum ada proses penularan. Ya, penularan dari the senior kepada junior di perguruan tinggi, ya, menularkan budaya riset, budaya publikasi pada level internasional. Ya, saya sendiri tidak menerima pendidikan seperti itu, tidak menerima penularan seperti itu. Akan tetapi syukur alhamdulillah karena saya dibesarkan ya master dan doktornya di negara di mana riset publikasi itu diletakkan pada tempat yang amat sangat tinggi di Prancis. Ya, jadi saya senantiasa dibawa oleh pembimbing dulu di Prancis ke berbagai international conference. Belajar menulis, ya begitu. Dari situ, jadi saya tahu, oh iya, jalan hidup seorang dosen itu adalah publikasi. Itu menjadi dosen itu mudah, tapi the highest achievement, ya, capaian puncak dari seorang dosen itu bukan guru besar. Bukan. Ya, bukan guru besar. Ya, puncak capaian tertinggi dari seorang dosen adalah publikasi internasional berkelas. Itu ya. Kalau Anda punya 40 saja publikasi internasional berkelas, sudah seluruh dunia akan menerima Anda. Ya. Untuk menjadi dosen di sana, untuk menjadi peneliti di sana. Jadi lihatlah baik-baik. Saya memang niatnya juga sejak awal, sejak tahun 40 tahun yang lalu, tahun 1991, jalan saya harus jalan publikasi dalam mengerek bendera merah putih di seluruh penjuru dunia. Tuh, jadi niatnya harus betul dulu, ya. Nah, jadi saya mau tunjukkan ya. Ini adalah manual untuk menulis di jurnal internasional berkelas. Ya. Kemudian buku ini adalah bagaimana melakukan sampling untuk menyiapkan jurnal internasional berkelas. Kemudian ini buku bagaimana menyiapkan data yang bersih untuk jurnal internasional berkelas. Nah, 3 buku ini ya saya tulis atau saya terbitkan dalam 15 bulan terakhir. Ya, 15 bulan. Nah, yang 2 ini terbit tahun 2021 dua-duanya. Oke. Ya.
Oke, ya. Jadi kemudian saya ingin tunjukkan. Ini buku saya tahun 2016 terbit di Malaysia. Ini untuk high-tech industry. Ya. Saya orang matematik, orang statistik. Buku saya ini untuk high-tech industry. Ini buku khusus untuk para politisi. Ya, para penentu kebijakan, bagaimana membuat kebijakan berdasarkan forecasting. Ini tahun 2018 di Malaysia. Ya, di Indonesia nggak ada yang baca ini. Apalagi yang ini nggak ada yang baca. Gitu. Ya, karena memang kelasnya lain. Nah, ini terbit tahun 2019. Ini buku tentang porang yang sedang populernya di kita ya, porang. Saya tulis bersama dosen pertanian dari UNAS Jakarta. Nah, judulnya adalah Indonesian Konjac atau porang, its benefits in industry and food security. Buku ini sudah sampai di tangan Sekretaris Jenderal PBB, ya, dan Sekretaris Jenderal PBB sudah mengirim surat, nih suratnya ya, nih surat ditulis tangan, ya, tanda tangani basah, begitu, dan ini surat ini memberikan apresiasi terhadap buku ini, tidak tebal bukunya, ya. Nah, dari sini saya sudah menandatangani MOU dengan sebuah pusat riset di Italia atas nama European Community. Nah, ini buku sekali lagi masih untuk high tech industry, akan tetapi yang sangat robust, begitu. Nah, terbit keterangan di sana di bagian bawah atau di bagian ya, terbit di Jerman pada tahun 2018. Nah, karena buku ini banyak diminati, maka pada tahun 2020 buku ini diterjemahkan di 8 negara Eropa dan diterbitkan ulang dalam bahasa setempat. Ya. Ini diterbitkan di Portugis dalam bahasa Portugis. Ini diterbitkan di Portugis Spanyol dalam bahasa Spanyol, ya. Ini diterbitkan di Italia dalam bahasa Italia. Ini diterbitkan di Perancis dalam bahasa Perancis, ya. Ini diterbitkan di Polandia, ya, dalam bahasa Polandia. Kemudian ini diterbitkan di Belanda dalam bahasa Belanda. Kemudian ini diterbitkan di Jerman dalam bahasa Jerman. Dan ini diterbitkan di Rusia dalam bahasa Rusia. Kalau Anda ingin baca, silahkan pesan di amazon.com. Berapa harganya? Yang dalam bahasa Inggris harganya 50 euro. Ya sekitar 1 juta lah, murah ya. Dan itu hanya sekitar 97 halaman. Dalam bahasa di luar bahasa Inggris itu sekitar 40 euro. Karena terjemahan. Jadi Anda lihat, ya, menulis di jurnal internasional atau membuat publikasi internasional adalah profesi yang sangat tinggi ketimbang
hanya jadi dosen saja. Ya. Baik, saya teruskan saja sekarang. Ya. Nah. Mengapa kita memerlukan publikasi internasional? Jadi sekali lagi ini tergantung dari mindset kita. Kalau saya dulu bukan karena mau naik pangkat, bukan. Menulis itu. Tapi untuk memenuhi kepuasan jiwa. Ya, dalam upaya berkontribusi kepada marwah Ibu Pertiwi. Itu saja. Apa yang saya dapat dari publikasi. Ya, terutama adalah nama. Oh, ini di Indonesia tuh ada orang namanya Maman Jauhari. Tuh. Di Indonesia ada orang namanya Maman Jauhari. Bidangnya ini. Ya, ini publikasinya. Itu for the sake of merah putih. For the sake of bangsa Indonesia. Saya tidak pernah for the sake of jabatan saya. Jabatan akan mengikuti achievement kita. Ya. Nah, jadi sekali lagi, mengapa? Ya, mengapa kita harus membuat publikasi internasional? Ya, kemudian apa itu publikasi internasional? Di mana? Who, where, when, dan what, how. Ya. Nah, mengapa publikasi internasional? Karena dia adalah showroom intellectual supremacy. Ya. Showroom of intellectual supremacy bangsa Indonesia. Jangan lupa. Kemudian research and international publication. Research dan publikasi internasional adalah industri besar penghasil devisa. Begitu. Ya. Apa itu publikasi internasional? Tadi sudah saya sebutkan ya. Lapak tempat kita menjual scientific ideas ke international scientific community. Ya. Mengapa harus internasional? Ya, karena sains bersifat universal. Itu saja. Ya. Nah, where, when, who. Oke. Ya. Ini untuk sementara tidak terlalu penting. How. Nah, how. Untuk how-nya itu mau tidak mau. Ya, kita harus punya international network. Kemudian fahami perilaku international scientific community sebagai pasar global. Anda mau menjual ide ke international community. Bagaimana akan sukses menjualnya kalau tidak tahu perilaku begitu ya pasar. Nah, oke. Ya. Nah, research yang bagus bukan jaminan publikasi yang bagus. Hati-hati ya. Riset yang bagus bukan jaminan publikasi yang bagus. Bukan jaminan Anda akan dikenal dunia. Bukan. Ya. Oke. Ya. Gitu. Nah. Tentunya yang kita maksud adalah riset saintifik. Ya. Publikasi saintifik. Nah. Riset saintifik berbeda dengan riset-riset lainnya. Ya. Seperti riset pasar, riset politik, riset jurnalistik, itu beda dengan riset saintifik. Di mana bedanya? Kalau riset yang lain itu didasarkan kepada rumus W5H. Rumusnya ya, rumusnya ini. Kalau riset yang lain, W5H. Why, what,
where, when, who, dan how. Lantas kalau riset saintifik, apa itu? Bukan W5H, W6H. Ya. W yang keenam adalah what if. Itu saya sebagai reviewer itu bisa dengan sekejap bisa lihat apakah naskah yang saya terima untuk dievaluasi itu naskah saintifik atau naskah jurnalistik. Saya tinggal melihat apakah ada what if-nya. Kalau tidak ada, langsung saya reject. Itu adalah publikasi jurnalistik, bukan publikasi saintifik. Ya, sekali lagi. Kata kunci publikasi saintifik adalah terletak pada pertanyaan what if. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Itu. Ya. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Itu what if. Dan what if inilah yang akan menghantarkan si penulis naskah kepada the state of the art. Ya. State of the art sekali lagi. Ya, kata kunci berikutnya. Dari state of the art itu ujung-ujungnya pada novelty atau kebaruan. Ya. Mudah-mudahan impact-nya tinggi. Jadi sekali lagi kata kunci akhirnya adalah novelty. Ya. Nah, sebelum novelty ada state of the art. Sebelum state of the art ada what if. Jadi ini nih yang harus dijabarkan. Apa what if-nya dan kemudian bagaimana jabarannya sampai menghasilkan novelty. Oleh karena itu, di dalam research scientific itu ada 3 klasifikasi. Ya. Yang pertama itu ada research inovatif. Yang kedua research imitatif. Yang ketiga research, maaf ini ya istilahnya itu menyakitkan, ya, idiot. Tuh, jadi idiot itu, maknanya banyak itu. Bisa diterapkan pada riset, bisa diterapkan pada publikasi. Jadi publikasi pun begitu, ada 3 klasifikasi. Apakah publikasi inovatif, apakah publikasi imitatif, apakah publikasi idiot. Nah, yang mempunyai peluang yang amat tinggi untuk diterbitkan adalah naskah publikasi inovatif. Itu saya jamin, ya, sudah pasti. Ya, saya dapat katakan sudah pasti diterbitkan publikasi inovatif. Kalau begitu harus tahu dong apa arti inovatif. Ya, ini pekerjaan saintis, pekerjaan dosen. Setiap kata harus betul-betul difahami maknanya. Ya, apa yang disebut riset imitatif dan apa yang disebut riset idiot? Apa yang disebut publikasi inovatif? Apa yang disebut publikasi imitatif dan apa yang disebut publikasi idiot? Publikasi idiot pasti langsung ditolak. Publikasi imitatif mungkin dipertimbangkan matang-matang. Tapi kalau publikasi atau naskah inovatif dapat dipastikan diterima. Oke? Ya. Jadi kita pun bisa mengembangkan apa yang disebut karya inovatif, apa yang disebut karya imitatif, dan apa yang disebut karya idiot. Ya, mari ya. Jadi Anda harus fokus kepada naskah publikasi inovatif. Dengan demikian harus fokus kepada research inovatif.
Ya, yang paling rendah, Anda jatuh kepada riset imitatif. Artinya jatuh kepada publikasi imitatif. Jangan sampai sekali-sekali Anda melakukan riset idiot. Ya. Jangan sekali-sekali Anda menulis naskah publikasi idiot. Apa itu yang disebut publikasi atau riset inovatif? Cirinya ada 2. Ya, ada 2 cirinya. Yang pertama itu adanya pure curiosity. Pure curiosity itu biasanya purpose free. Jadi melakukan research itu bukan karena tujuan-tujuan tertentu yang di luar ilmiah. Di luar tujuan pengembangan dan penciptaan ilmu baru. Ya. Pure curiosity. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterjemahkan sebagai wild idea. Ide yang liar. Ya. Yang orang lain mendengarnya iya ya gitu ya. Sederhana tapi tidak kepikiran sama orang lain. Karena itu adalah ketajaman, berasal dari ketajaman mata seorang peneliti. Itu yang namanya purpose, yang namanya pure curiosity. Ciri yang kedua adalah adanya technical rigor. Nah, ini dia, ya, rigorosity dari the technicality of your research itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan perkembangan ilmu yang mutakhir di level internasional. Itu technical rigor itu. Nah, jadi kalau naskah yang ada tulis itu mengandung 2 ciri tersebut, yaitu adanya pure curiosity dan ditampilkannya technical rigor, sudah itu adalah naskah publikasi inovatif. Ya. Nah, oke, jadi kata kuncinya tadi sudah saya katakan adalah what if. Ya. Kemudian setelah itu metodenya harus surprising. Ya. Goalnya novelty. Nah, kalau research imitatif atau naskah publikasi imitatif yang bagaimana? Itu yang tidak memiliki ciri pertama, hanya ciri kedua saja. Adanya technical rigor, tapi tidak ada pure curiosity. Seperti apa? Misalkan saja ya, membuat algoritma yang lebih cepat, atau membuat konstruksi mesin yang lebih hemat bahan bakar. Itu imitasi, ya, dari yang sudah ada. Nah, tahun 2005 saya mendapatkan gold medal, ya. Jadi gold medal yang kedua itu saya terima bulan Januari yang lalu, kompetisinya pada tahun 2021 bulan Agustus. Tadi Pak Rektor ITEBA sudah menyinggung gitu, ya. Nah, itu karena apa? Karena saya menerbitkan publikasi inovatif. Gitu ya. Jadi sekali lagi, inovatif artinya adanya pure curiosity dan technical rigor. Imitatif tidak ada pure curiosity tapi ada technical rigor. Kalau yang namanya riset idiot atau publikasi idiot itu yang tidak ada pure curiosity dan tidak ada technical rigor. Tidak ada dua-duanya. Maaf, itu disebut idiot. Ya. Ya, oke. Nah, ini sudah lewat pukul 10. Ini Mas Imam. Ada pertanyaan tidak? Nanti Prof, setelah
penyampaian materi akan diberikan sesi tanya jawab, Prof. Ya, tidak apa-apa. Sekarang saya boleh dipotong ya, dipotong. Baik. Sehingga terjadi komunikasi dua arah. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan langsung raise hand. Selamat pagi, Prof. Mau Ya, bertanya? pagi. Mana ini mukanya nggak kelihatan? Ya, maaf, lagi di kelas. Ya, selamat pagi, Prof. Saya dengan Atiki dari Universitas Cendekia Abdutama di Tangerang. Ya. Mau bertanya ini, Prof, yang mengenai technical rigor ya. Mohon penjelasannya lagi, Prof. Kemudian juga tentang perbedaan antara reference dengan dasar tadi ya agak dibedakan ya, Prof ya. Ya itu dua pertanyaan itu, Prof. Terima kasih. Baik. Nah, terima kasih Mbak siapa namanya tadi? Atiki, Prof. Oke, terima kasih ya. Pure curiosity ya. Jadi itu apa namanya, ada ide liar gitu ya. Oleh karena itu, dari mana datangnya ide liar? Itu datangnya ada, sekali lagi, bedakan antara riset dan publikasi ya. Kita sedang bicara publikasi ini. Ya. Publikasi itu baru bisa ditulis berdasarkan basisnya apa? References. Ya. Nah, ide liar itu muncul dari mana? Muncul setelah melakukan eksplorasi terhadap berbagai literatur yang dijadikan referensi. Tidak ujug-ujug datang begitu saja, walaupun mungkin terbawa mimpi, saya mau buat begitu. Oke, silakan buat laksanakan riset. Tapi begitu kita mau menulis, referensinya harus jelas. Tidak bisa, ini dari mimpi saya, tidak bisa. Harus jelas. Karena sains itu berkembang, berevolusi ya, tahap demi tahap demi tahap demi tahap. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi berasal dari referensi. Muncul ide ya. Nah, kalau ide itu merupakan pure curiosity, maka sekali lagi itu ciri pertama sudah muncul. Technical rigor adalah the how, ya, the how of your curiosity, ya. Your curiosity itu harus dijabarkan. Nah, penjabaran itu harus betul-betul mendetail, ya, dengan referensi-referensi yang kuat. Jangan lupa, the devils are in the details. Setan itu bergentayangan di wilayah details. Nah, disitulah Anda diuji dalam masalah details. Idenya oke, bagus, mana detailnya? Nah, itu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan technical rigor. Terima kasih, Prof. Nah, sekarang bedanya daftar pusaka dengan referensi. Sekali lagi itu ya, stoplah menggunakan daftar pustaka. Ya, menggunakan itu hentikan saja. Karena tidak kompetitif secara global. Lebih baik tuliskan daftar rujukan. Bukan daftar pustaka ya. Tapi daftar rujukan kalau mau diindonesiakan. Daftar rujukan adalah referensi. Daftar pustaka dalam bahasa Inggrisnya adalah bibliografi. Sekali lagi itu daftar pustaka adalah daftar dokumen yang dibaca dan atau dirujuk. Referensi adalah daftar dokumen ilmiah ya yang dirujuk. Nah, dokumen ilmiah bagaimana? Tentunya yang kredibel ya,
yang dirujuk. Dirujuk artinya apa? Ya, semua dokumen yang dirujuk itu artinya adalah ya, dokumen-dokumen itu dijadikan patokan, dijadikan the starting point, ya, di mana kita memulai menulis. Begitu referensi itu, ya, rujukan itu. Di daftar rujukan itu artinya sekali lagi adalah dokumen-dokumen, ya, yang digunakan di mana kita mengawali menulis. Oke ya, Mbak Titi? Ya, terima kasih Prof. Silakan. Yang selanjutnya. Mohon izin Prof. Silakan. Ya, silakan Bu Nurzana. Nanti sudah resen. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik sekali dan memang sebagaimana Prof katakan tadi, ilmu ini memang belum pernah saya dapatkan. Karena terkesan kawan-kawan kita memang di Indonesia ini punya ilmu tapi pelit. Hanya terus terang Prof. Saya itu belajar Mendeley lama minta sama kawan, tak ada yang mau ngasih. Waktu itu kan tidak saya masih gaptek gitu ya. Masih sangat gaptek, tapi saya terus belajar. Jadi pantas lah, karena tadi syaratnya ada 6W, pantas sekali bahwa banyak artikel-artikel dosen-dosen di Indonesia dibuang, di reject begitu, susah masuknya. Yang saya ingin meminta penjelasan yang tentang kajian keagamaan. Ya. Nah, terutama tentang pendidikan agama Islam. Itu kan susah Prof dicari rujukannya di dunia internasional. Itu bagaimana mengatasinya? Nah, susah. Saya mencari bagaimana pendidikan agama Islam itu baru di sekarang ini itu susah sekali artikel yang memang mau dijadikan rujukan. Tadi technical rigor tadi. Itu Prof, bagaimana mengatasinya? Yang pertama. Baik. Kedua, yang saya lihat artikel-artikel yang bersifat sosial itu sering sangat susah masuk. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Terima kasih, Prof. Oke. Ya. Terima kasih Bu Nurjana. Ini Bu Nurjana dari mana nih? Dari Medan, Prof. Universitas Sumatera Utara. Ya, aduh, apa kabar Medan? Sehat. Sehat, Prof. Ya, mudah-mudahan bebas dari COVID ya, dari Omikron dan segala macamnya. Ya. Oke, begini Bu. Begini ya. Saya mau cerita dulu. Ya, saya mau cerita dulu. Begitu. Saya mengambil pensiun dini sebagai guru besar ITB ya, untuk belajar lebih lanjut bersama-sama dengan komunitas internasional. Karena saya melihat bahwa ya Indonesia ini potensinya bukan main, akan tetapi tidak diarahkan dengan optimal. Jadi saya mencari jalan sendiri. Bayangkan kita punya 270 juta otak. Bayangkan ya, kita punya 270 juta otak. Masa kalah sama negara yang hanya punya 4 juta, 5 juta otak? Ya, atau kalah dengan negara yang hanya punya 30 juta otak? Yang benar saja. Gitu ya. Sekali lagi Bu Nurjana, bukan karena potensi intelektual kita ya yang rendah,
akan tetapi karena pengelolaannya yang tidak optimal. Ya. Akibatnya 270 juta otak itu menjadi beban, bukannya menjadi modal. Gitu ya. Nah, sekarang artikel tentang agama Islam. Selama itu artikel itu berada di luar kupasan teologi akan sulit terbit. Jadi harus masuk ke dalam ranah teologi. Di sanalah tempat Ibu Nurjana bertanding. Ya, begitu. Sekarang misalkan mengapa terjadi begitu hebatnya Islamofobia. Coba kupas secara saintifik. Kupas secara saintifik. Mengapa itu terjadi dan bagaimana mengatasinya. Sekarang Amerika sudah mendeklarasikan stop Islamofobia. Tapi di berbagai negara Islamofobia bahkan merebak. Nah, ya, masuk ke ranah teologi. Jangan masuk ke ranah practicality of agama. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan naskah ilmu sosial? Bu Nurjana, silahkan berkunjung ke akun saya di ResearchGate. Di situ banyak artikel saya di jurnal internasional dalam bidang ilmu sosial. Ya, masalahnya itu tadi pure curiosity dan technical rigor. Ya. Banyak publikasi saya dalam bidang ekonomi, beberapa dalam bidang linguistik, ya, English linguistik. Silahkan dilihat. Ya. Jadi kuncinya adalah itu pure curiosity, technical rigor. Ya, begitu ya Bu Nurjana. Mudah-mudahan kita bisa buat paper bersama, publikasi bersama. Boleh Prof, saya pingin. Terima kasih banyak Prof. Ya, silakan nanti difasilitasi oleh asosiasi ini ya. Oleh ITEBA nanti difasilitasi. Prof, ya. Oke, silakan. Masih ada waktu. Terima kasih Prof. Masih ada 3 penanya ini Prof. Ya, silakan. Jadi saya buka dulu kesempatan untuk Pak Ontran Sumantri. Silakan Pak untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof Maman. Ya Prof, silakan. Selamat pagi Prof, izin bertanya Prof. Pagi. Dari Ontran dari Jogja Prof. Ya. Ya, ini pertanyaan saya yang masih bingung adalah kenapa terjadi perbedaan ResearchGate dengan Google Scholar di mana jumlah citasi saya di ResearchGate itu berbeda dengan citasi di Google Scholar. Itu kenapa ya, Prof? Jadi berbeda, gitu loh. Ini makanya ini yang saya belum paham sampai di situ. Terjadi perbedaan antara kenapa sih tidak citasi saya diambil nih di ResearchGate, tetapi itu tidak ada juga di GS gitu loh. Google Scholar itu berbeda. Itu kenapa ya, Prof? Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, Mas Ontran. Oleh karena itu saya tidak menyebut Google Scholar ya. Bahkan saya tidak rekomen Google Scholar. Ya, belakangan Google Scholar itu tidur. Tidur ya. Jadi database internasional itu ada 2 jenis. Ya. Ada 2 jenis. Jenis aktif dan jenis pasif. Jenis aktif artinya database di mana kita yang aktif. Ya. Di luar kita tidak ada yang aktif. Sedangkan database pasif artinya kita pasif. Ya. Orang lain atau lembaga lain yang membuat database. Gitu. Nah, database di mana kita pasif itu adalah Scopus, Google Scholar ya. Nah, tapi karena Google Scholar ini belakangan tidur, saya tidak rekomen. Ya, jadi tidak konsisten, artinya tidak reliable lah gitu. Ya,
gitu. Saya hanya refer ke Scopus saja. Sedangkan yang untuk aktif itu saya anjurkan yang pertama punya akun ResearchGate. Yang kedua archive. Archive itu tapi untuk bidang-bidang tertentu. Ya. Nah, jadi aktifkan saja ResearchGate. Don't worry dengan Google Scholar. Ya. Gitu. Itu Mas Antran. Ya, terima kasih Prof. Sama-sama. Ya, silakan yang lain. Terima kasih Prof. Berikutnya ini dari Pak Muhammad Zainal. Ya, silakan. Silakan Bapak untuk mengajukan pertanyaan. Baik, selamat pagi Prof. Saya Zainal Prof dari Pekanbaru. Saya ingin bertanya Prof terkait tadi Wild Idea dengan technical rigor itu membedakannya itu seperti apa ya Prof? Kalau tidak salah kan kita biasanya kan kalau mau meneliti kan ada kalanya oh ini metodenya lebih baik, tapi yang tergolong wild idea itu batasannya seperti apa ya Prof ya? Saya tadi masih belum paham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan publikasi. Tadi kan Prof bilang kalau misalnya publikasi itu berbeda dengan kita meriset. Nah, tahapan wild idea dan technical rigor itu sebenarnya masuk ke sebelum kita riset atau sebelum kita publikasi ya Prof ya? Kira-kira itu saja. Terima kasih Prof. Ya. Oke, ya. Nah, untuk jelasnya baca saja buku ini. Ya. Nah, baca ada detail di sini. Ya, gitu. Untuk lebih jelasnya. Jadi apa namanya? Ada orang yang banyak sekali idenya, tapi ada orang yang mengeluarkan ide itu susah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ide tidak bisa diajarkan. Tapi proses pengembangan ide dapat kita ajarkan. Ya, dapat saya ajarkan bagaimana cara mengembangkan ide itu. Ini satu proses. Oleh karena itu, saya terkejut ketika di Indonesia guru-guru bahkan dosen-dosen rame-rame bicara tentang critical thinking. Wah, bagi saya bukan itu. Critical thinking memang perlu, ya, tapi bukan itu yang kita cari. Ya. Lantas apa? Bukan critical thinking, akan tetapi critical actions itu. Ya. Bicara critical thinking, tapi tidak ada actionnya, buat apa? Yang diperlukan adalah actionnya. Nah, orang yang memiliki kapabilitas ya atau kemahiran kemampuan dalam critical actions itu sudah otomatis punya kemampuan dalam critical thinking. Dan critical thinking itu dimulai dari mana? Dari what if. Selalu bertanya, what if, what if, what if, what if, gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau sekiranya bla 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 gini? Apa yang akan terjadi kalau sekiranya internet ini tidak ada? Ya. Prof, kalau critical thinking tadi maaf ya Prof potong. Kalau kita kan biasanya ada namanya critical review Prof, review paper kan itu apakah masuk ke critical action atau critical thinking? Kan kita biasanya ada namanya review paper. Itu bagaimana Prof? Critical action itu adalah perwujudan daripada critical thinking. Wujudnya seperti apa? Begitu, ya.
Jadi tidak cukup. Nah, critical thinking itu memang akan melahirkan wild idea, kemampuan critical thinking, mengkritisi, ya, mengkritisi apa yang sudah dilakukan para penulis internasional terdahulu, gitu ya. Nah, gitu, ya. Dari situ setiap preferensi yang kita gunakan itu harus kita kritisi semuanya. Hasil kritisi itu menghasilkan satu ide baru. Ya. Nah, kemudian ide baru ini dijabarkan. Itulah the state of the art. Nanti sampai kepada apa namanya? Kepada technical rigor. Dan syukur-syukur hasil akhirnya berupa algoritma. Ya, step by step. Nah, itulah yang amat sangat dihargai. Ya. Jadi memang ini pembicaraan kita ini pembicaraan yang sangat fundamental for the sake of marwah bangsa Indonesia. Saya amat sangat sudah melatih ya mungkin hampir 1.000 dosen guru besar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Begitu. Ya. Dan saya tahu betul potensi intelektualnya. Akan tetapi potensi menjualnya rendah. Mengapa? Karena budaya menjualnya belum ada. Ini budaya menjual. Ini asosiasi ini sedang mulai begitu membudayakan ya menjual ide ke dunia internasional. Oke ya. Mas Imam sudah sampai pukul 10. Baik, Prof. Prof, bukunya dijual selain Amazon di mana lagi ya, Prof ya? Yang buku ini? Iya, iya. Kalau yang Amazon itu buku-buku saya yang dalam bahasa asing. Kalau buku-buku saya dalam bahasa Indonesia, silahkan langsung kontak saya saja. Agar supaya nanti saya bubuhi tanda tangan. Ya. Dengan demikian buku itu otentik. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Tinggal satu penanya lagi, Prof. Oke, silakan. Pak Satria Nugraha. Silakan Pak Satria, saya berikan waktu. Mohon izin, Prof. Perkenalkan, ya. Prof. Nama saya Satria Nugraha, Prof. Dari Universitas PGRI Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangkaraya, oke. Prof, nih mohon izin, Prof, saya kan dari bidang ilmu hukum, Prof. Jadi saya ini agak menarik dengan tadi waktu di awal saat Prof berkata bahwa peraturan perundang-undangan itu bukan sesuatu hal yang diperdebatkan. Jadi bukan menjadi sebuah kajian ilmiah. Saya menarik kembali lagi ke pembahasan Prof tadi mengenai riset inovatif, adanya wild idea atau ide liar. Nah, bukan kebiasaan. Artinya saya sendiri, Prof, melihat bahwa sebagai saya seorang dosen hukum, ide liar dari kami bidang ilmu hukum itu apabila kami bisa memperdebatkan atau mengkaji atau menguji sebuah peraturan perundang-undangan, Prof. Ya. Bagaimana implementasinya, apakah itu berhasil ataukah memang ada kevakuman, kekosongan hukum yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan di masyarakat. Nah, saya ini ingin mencari pencerahan, Prof. Karena tadi Prof bilang bahwa peraturan perundang-undangan itu bukan didebatkan, tapi faktanya banyak sekali penelitian dan bahkan kita punya MK untuk mengkaji atau menguji undang-undang. Saya ingin petunjuk kira-kira seperti apa menurut Prof kalau misalkan dari bagian ilmu hukum atau pengambilan kebijakan mengambil ide liarnya yang berdasarkan dari pendekatan undang-undang itu bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, oke. Mas Satria Nugraha, Palangkaraya ya. Siap. Apa kabar Palangkaraya? Alhamdulillah, Prof. Masih COVID. Sebentar lagi dekat ibu kota ya. Alhamdulillah. Iya, kita ini yang di sini itu nanti jadi orang dusun. Jauh dari ibu kota. Oke. Bedakan antara daftar referensi, ya. Bedakan antara daftar referensi dengan apa tadi sumber ide, ya. Bedakan. Jadi kalau ide itu
datang dari, katakan sajalah, undang-undang, ya, nomor sekian tahun sekian tentang apa gitu. Oke. Itu cuplik di teks. Tapi tidak perlu dicantumkan di daftar referensi. Begitu, ya. Jangan lupa, barang yang kita jual, ide yang kita jual, itu ya, itu tidak hanya tergantung dari idenya saja, tapi juga tergantung dari technicality-nya, technical rigor-nya. Oke? Nah, begitu ya. Nah, barang yang kita jual ini akan tinggi nilainya di mata pembaca, di mata editor, di mata reviewer apabila ini didukung oleh referensi-referensi yang kokoh. Apa itu referensi yang kokoh? Karena kita mau menjual ke komunitas saintifik internasional melalui publikasi jurnal internasional, maka konsekuensinya apa? Referensi ini seyogianya adalah jurnal internasional berkelas. Begitu. Ya. Itu tidak sembarangan kita mencantumkan referensi. Tidak sembarangan. Yang pertama, referensi itu harus aksesibel. Oleh siapa? Oleh editor dan reviewer dan para pembaca. Ya, aksesibel. Yang kedua, harus readable, dapat dibaca. Oleh siapa? Oleh editor, oleh reviewer dan para pembaca internasional. Artinya apa? Artinya referensi itu harus berupa dokumen ilmiah yang ditulis di dalam bahasa Inggris. Ya. Begitu ada yang ditulis dalam bahasa lain, aduh, itu akan menyulitkan. Ya. Ya. Saya pernah mencantumkan satu referensi dalam bahasa Perancis. Bukan main, itu sulitnya. Ya. Menyulitkan. Begitu, ya. Apalagi kalau dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Bahasa Urdu, aduh, ya ampun, ya. Itu kita terjebak atau dijebak oleh kelakuan kita sendiri. Ya. Jadi please, begitu kita masuk ke komunitas internasional, gunakan bahasa mereka, gunakan tradisi mereka, ya, gunakan kosakata mereka, begitu. Nah, kalau memang sumber dari wild idea itu adalah undang-undang, cuplik di dalam teks, tidak perlu ada di dalam referensi. Oke ya, Mas Nugraha. Oke, Mas Imam. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Waktu kita itu sampai jam 10.30 ya, Prof ya. 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 Ada satu penanya lagi atau mau diberi kesempatan atau bagaimana, Prof? Sekarang 10.33. Ini acara berikutnya sudah menunggu, tapi saya tidak ingin mengecewakan penanya satu lagi itu. Silakan, pendek padat. Baik, Prof. Silakan Bu Sri Murlianti dari Kalimantan Timur. Ya, terima kasih kesempatannya, Mas Imam. Selamat siang, Prof. Saya dari ibu kota ini, Prof, dari Universitas Mula Warman. Saya mau nanya, Prof, kalau misalkan di bidang sosial itu yang saya lihat kebanyakan kan memang yang kuantitatif gitu ya, menggunakan statistik. Nah, kalau misalkan yang di kualitatif itu ada enggak misalkan pertimbangan cakupan riset itu berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya. Misalkan kalau kualitatif itu kan memang riset itu akan dalam kalau wilayahnya lebih kecil gitu. Kalau wilayah risetnya semakin luas kan
pasti akan kurang dalam. Sementara kualitatif itu kan memang yang di sasar itu kan kedalaman data gitu, yang tadi setan ada di detail tadi Prof gitu. Jadi seperti apa ya Prof kira-kira? Terima kasih. Terima kasih. Ini memang betul harus dijadwalkan 2,5 hari. Kurikulumnya memang begitu, 2,5 hari. Ya, jadi untuk singkatnya, ya, publikasi berdasarkan riset kualitatif, ya, lebih sukar, ya, daripada publikasi riset kuantitatif. Apalagi kalau itu bersifat lokal, ya, apalagi riset atau publikasi kualitatif itu, contoh yang bagus adalah publikasinya siapa itu istrinya Ubah Horok tuh, Will Sargent, nah, antropolog, atau publikasinya Karl Popper, ya, tuh, sukar untuk bisa berkompetisi di level internasional kalau kita menjual ide berdasarkan riset kualitatif. Lebih sukar daripada kuantitatif. Mengapa? Yang kuantitatif itu orang seluruh dunia paham. Kalau menggunakan misalkan standar deviasi dari kutub utara sampai kutub selatan, dari timur ke barat, sama maknanya. Tapi begitu bicara kualitatif, lain lagi maknanya. Ya, lain lagi. Dan umumnya publikasi kualitatif itu ditulis oleh orang-orang yang sudah top di level dunia. Jadi saya sangat menganjurkan, ya, ya. Mengapa harus kualitatif kalau bisa dikuantitatifkan? Itu, ya, banyak riset kualitatif. Saya dibesarkan di riset kualitatif, ya, tapi kemudian tidak terlampau menguntungkan bagi saya, begitu. Lain halnya dengan riset kuantitatif atau setidaknya gabungan, ya, mix antara kualitatif dan kuantitatif, begitu. Ya, oke ya, Bu Sri, selamat menjadi warga ibu kota. Masih hutan, Prof. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Karena waktu kita sudah habis ya. Jadi tidak terasa Prof tadi sudah kecanduan dengan materi yang telah disampaikan oleh Prof Maman. Untuk sertifikat akan kami kirimkan Prof melalui WhatsApp ya Prof ya. Termasuk untuk Pak Rektor tadi yang telah memberikan sambutan terhadap acara yang sudah kita laksanakan hari ini, Prof. Oke, silakan yang perlu buku ini silakan kontak saya langsung ya. Ya, untuk yang menginginkan buku Prof Maman bisa langsung kontak melalui email ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya share di chat Zoom ya. Emailnya Prof Maman tadi sudah saya share Prof untuk boleh di WhatsApp saja supaya cepat. Baik Prof, akan saya share juga untuk nomor WhatsApp-nya Prof Maman. Bagi Mas. Sebentar Prof, masih saya ketik dulu. Bagi Mas. Mas Imam, saya nggak begitu dengar tadi berapa ya harga bukunya Mas? Boleh nggak kalau kolektif dari sel aja Pak? Ya. Kolektif dari sel. Harga bukunya sudah tadi ya,
sekitar 170 ya Prof ya? Enggak, nanti saya beritahukan di WA. Baik Prof. Ya, terima kasih. Ada ide yang bagus, kalau kolektif itu mungkin ITB Press akan memberikan keringanan. Baik Prof. Kolektif dari sel aja mungkin Pak Imam. Ya, nanti kolektif Bapak Ibu akan difasilitasi oleh sel nantinya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan ya Bapak Ibu. Pak Rektor mungkin masih bergabung ya Prof Maman ya? Saya masih. Atau... Pak Imam masih. Oh, beliau masih ada tuh. Oh iya. Monggo mungkin ada closing ceremony dulu dari Prof Maman, kemudian dilanjutkan dari Pak Rektor ya. Saya serahkan langsung kepada Pak Rektor ITB. Oh baik, terima kasih. Silakan Pak Rektor untuk memberikan closing ceremony hari ini terhadap para peserta yang telah bergabung dalam webinar. Ya, saya berikan kesempatan kepada Pak Rektor. Dipersilahkan. Baik Pak Imam, Bapak Ketua Sel LN, dan Bapak Ibu peserta serta yang kami hormati Prof Maman Johari. Alhamdulillah acara ini telah berjalan dengan lancar dan begitu antusias peserta mengikuti acara ini. Jadi ini suatu apresiasi yang baik buat Prof Maman Johari. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Prof Maman ini bisa kemudian kita aplikasikan di dalam riset-riset ke depan dan tidak menghasilkan riset yang tadi diklasifikasikan sebagai idiot begitu ya Prof. Nah, mudah-mudahan ide-ide dari Bapak Ibu nanti bisa dituangkan dalam satu tulisan yang bermutu yang kemudian bisa dipublikasikan di jurnal internasional yang juga bermutu. Demikian barangkali sebagai kata penutup, sekali lagi terima kasih kepada Prof Maman Johari atas materi yang telah disampaikan. Demikian pula kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ketua Pak Dr. Ari dan juga pada moderator Pak Imam yang telah memandu acara ini. Demikian pula kepada seluruh peserta Bapak Ibu dari seluruh penjuru tanah air dan juga mungkin ada yang dari luar negeri. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor ITB. Kemudian narasumber hari ini yang luar biasa Prof Maman yang telah memberikan materinya. Untuk materi dari Prof Maman nanti akan kami share di grup sel ya Bapak Ibu ya. Yang ingin mendapatkan buku sekaligus untuk pemesanan buku nanti akan kami informasikan di grup sel. Demikian hari ini sudah kita lewati bersama ya, penyajian materi yang luar biasa dari Prof Maman dan juga dari Pak Rektor ITB yang sudah memberikan closing ceremony. Dengan berakhirnya closing ceremony yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor ITB, maka acara ini telah berakhir ya Bapak Ibu ya. Kami akan kembalikan lagi ke Ibu Dian. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari Ibu Dian. Silakan Bu Dian. Langsung closing Pak. Ya, Bu Dian. Langsung saja Mas Imam. Saya ada acara. Silakan langsung closing Bapak. Oh ya, terima kasih. Dengan banyaknya acara hari ini, maka kita akan tutup acara yang luar biasa dari Prof Maman yang telah disampaikan oleh beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu yang telah hadir dan mensupport acara ini. Yang kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk undur diri. Terima kasih, Mas Prof. Ari. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.